अमृत है तेरे बोल तो पैगाम जिंदगी, अमृत है तेरे बोल तो पैगाम जिंदगी, तेरे सिवा नहीं कोई आवाज वक्त की। Peta dunia telah berevolusi dari satu daratan tunggal yang luas menjadi benua yang besar. Hal tersebut disebabkan oleh lempeng-lempeng tektonik yang bergerak secara alami. Namun pembagian terhadap benua-benua ini terus berlanjut lewat tangan manusia. Sebagian besar kejadian ini tidak berlangsung karena fenomena alam, tetapi karena dorongan manusia untuk memperoleh kekuasaan politik, serta untuk memperluas batas-batas kekuasaannya. Sejarah telah menyaksikan penaklukan berbagai wilayah oleh banyak imperium melalui kudeta militer. Pun demikian, melalui cara-cara yang damai dengan mengembangkan konsep negara bangsa, permukaan peta yang terus-menerus berubah ini senantiasa berkaitan dengan usaha-usaha menegakkan perdamaian. Bahkan ketika seorang penguasa tiran menggantikan penguasa tiran lainnya, motif yang diklaim selalu sama, yakni demi perdamaian. Hanya saja halaman-halaman sejarah mengisahkan sebuah cerita yang berbeda. Transformasi peta dunia ini, hancurnya bangsa-bangsa dan munculnya negara-negara baru sama sekali tidak membawa perdamaian. Perdamaian merupakan sesuatu yang gagal diraih oleh dunia. Belakangan ini, saat dunia tengah terkotak-kotakan lagi ke dalam berbagai blok, ekstremisme meningkat dan kondisi keuangan serta perekonomian pun memburuk. Terdapat satu kebutuhan mendesak untuk mengakhiri segala bentuk kebencian, serta untuk meletakkan fondasi-fondasi perdamaian. Ihwal ini hanya dapat dilakukan dengan menghormati segala bentuk sentimen dan ciri khas. Jika ini tidak dilakukan dengan sebenar-benarnya, dengan jujur dan dengan kebajikan, keadaan pun akan bereskalasi menjadi tidak terkendali. Apakah ini disebabkan oleh keputusan politik yang salah? Ataukah karena kekeliruan dalam penentukan batas-batas geografis? Ataukah karena konflik agama? Apapun alasannya, faktor yang mendasar selalu satu: kurangnya kepemimpinan. Kini, kita mengamati bahwa dunia telah menjadi sebuah desa global. Umat manusia telah ditautkan dengan lebih dekat antar satu sama lain. Orang-orang dari semua bangsa, agama, dan budaya dapat dijumpai di semua negara. Oleh karena itu, para pemimpin dari setiap bangsa dituntut untuk menimbang serta menghormati perasaan dan sentimen semua orang. Para pemimpin dan jajaran pemerintah, mereka harus berjuang untuk menciptakan hukum-hukum yang dapat menguatkan serta melambangkan semangat kebenaran dan keadilan, alih-alih membuat hukum-hukum yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap rakyat. Ketidakadilan dan kekejaman mesti diberantas. Sebaliknya, kita wajib berjuang bagi pemenuhan keadilan yang sejati. Seseorang mungkin menyanggah bahwa setiap bangsa pasti memiliki pemimpin. Begitu pula lah halnya dengan hampir semua agama. Jadi mengapakah kepemimpinan atau ketiadaan kepemimpinan yang dipersalahkan? Yang menjadi permasalahan adalah bahwa semua bangsa memiliki pemimpin masing-masing. Dan setiap agama pun demikian. Namun ketika suatu persoalan telah melewati tapal batas negara, lalu menyebar hingga bersifat global, kepemimpinan yang ada pun sudah seyogyanya bersifat global. Kepemimpinan semacam itu hanya dapat berasal dari Tuhan, sebab pemimpin yang diangkat manusia tidak dapat diterima oleh semua bangsa dan semua lapisan masyarakat. Ihwal ini dilakukan oleh Allah Ta'ala dengan mengutus seorang pemimpin ke dunia yang akan menjadi hakim dan adil, sang penengah di antara semua bangsa. Pada zaman ini, berdasarkan keimanan kita, Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengutus pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dari Qadian sebagai Al-Masih yang dijanjikan dan Imam Mahdi.
dengan ketundukan yang sempurna kepada Nabi suci Muhammad SAW. Hadrat Masih Maud salam diutus untuk menyiarkan ajaran yang benar dan sejati dari Islam dan Al-Quran suci. Beliau diutus untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Beliau diutus untuk mengidentifikasi dan memberikan pengakuan atas hak-hak yang harus dihormati oleh sesama manusia. Beliau diutus untuk mengakhiri segala bentuk peperangan agama. Beliau diutus untuk menegakkan kehormatan, harga diri, serta kemuliaan semua nabi dan pendiri dari semua agama. Beliau diutus untuk menarik perhatian manusia guna mencapai standar tertinggi dalam nilai-nilai akhlak. Beliau diutus untuk menegakkan perdamaian, cinta, kasih sayang, dan persaudaraan di seantero dunia. Layaknya seorang manusia, Hazrat Masih Maud alaihissalam setelah mendirikan sebuah jemaat Islam yang hanya berfokus untuk mengembalikan perdamaian dunia yang hilang. Wafat pada 1908. Akan tetapi, apa yang beliau wariskan bukan hanya jemaat ini, melainkan juga khilafat beliau. Sisilah penerus beliau yang tidak hanya memimpin jemaat ini, tetapi juga menyeru dunia untuk kembali kepada penciptanya. Demikianlah satu-satunya cara untuk menghadirkan perdamaian dari tingkat individu sampai tataran masyarakat luas. Insya Allah, Khilafat Ahmadiyah akan senantiasa dikenal sebagai tolak ukur bagi perdamaian dan harmoni di dunia, serta kesetiaan kepada negara di mana para anggotanya tinggal. Khilafat Ahmadiyah juga hadir untuk menghidupkan dan meneruskan misi Hadrat Masih Maud alaihissalam dan Imam Mahdi alaihissalam, sehingga tidak tersisa sama sekali alasan untuk menakuti khilafat. Khilafat ini menarik perhatian jemaatnya untuk memenuhi dua kewajiban tersebut, yang karenanya Hadrat Masih Maud alaihissalam datang serta untuk berupaya menghadirkan perdamaian dan harmoni di dunia.